Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Gilang Aryasta, NRP 061041, dan teman saya Miftahul Jana Sulastri, NRP 061053. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisis sistem dashboard massa pegas pada karburator. Terdapat gambar sistem dashboard massa pegas yang pada implementasi realnya dapat digunakan sebagai sistem kontrol pengaliran bahan bakar yang menggunakan sistem karburator dan injeksi K. Karburator sendiri biasanya ditemukan pada kendaraan seperti mobil, motor, bahkan kereta api. Pada gambar terdapat K yaitu pegas, C yaitu dashboard, M yaitu massa, Y yaitu pergeseran, F yaitu gaya. Bagaimana cara membuat model sistem? Dalam sistem ini berlaku hukum Newton 2, di mana sigma F sama dengan M kali A. Terdapat 3 gaya yang mempengaruhi sistem, yaitu gaya F yang berlawanan arah dengan gaya pegas FK dan gaya redam FC. Sehingga didapatkan F min FK min FC sama dengan M kali A. FK dapat diganti dengan KY dan FC dapat diganti dengan CV, di mana K adalah konstanta pegas, Y adalah perpindahan massa M setiap saat, C adalah konstanta redaman, V adalah kecepatan massa M setiap saat. Kemudian dapat dipindah ruas ke sebelah kanan, sehingga menjadi F sama dengan MA plus CV plus KY. Kemudian diketahui V adalah turunan pertama dari Y, yaitu DY per DT. Dan A adalah turunan kedua dari Y, D kuadrat Y per DT kuadrat. Kemudian disubstitusikan ke persamaan 1, sehingga didapatkan M D kuadrat Y per DT kuadrat plus C DY per DT plus KY sama dengan F. Didapatkan persamaan 2. Selanjutnya, dari persamaan 2 tadi, dapat kita pindah ruaskan sedemikian rupa agar menghasilkan M D kuadrat Y per DT kuadrat sama dengan min C DY per DT min KY plus F. Di mana persamaan tersebut dapat menjadi persamaan diferensial atau persamaan nonlinear, yaitu berupa Y double dot sama dengan min CY dot min KY plus F per M, atau bisa kita namai dengan persamaan 3. Selanjutnya, untuk dapat menganalisis sistem, kita harus merubah sistem dengan persamaan nonlinear menjadi sistem dengan persamaan linear terlebih dahulu. Sebelum itu, kita harus mencari titik setimbangnya terlebih dahulu. Dari persamaan 3 tadi, dapat kita misalkan X1 sama dengan Y menjadi X1 dot sama dengan Y dot sama dengan X2. X2 sama dengan Y dot menjadi X2 dot sama dengan Y double dot. Didapatkan persamaan 4, yaitu X2 dot sama dengan min CX2 min KX1 plus F per M. Titik setimbangan dapat ditentukan dengan syarat X1 dot sama dengan 0 dan X2 dot sama dengan 0. Dari situ didapatkan X1 sama dengan F per K, sehingga dapat disimpulkan titik kesetimbangan dari sistem adalah F per K, 0. Setelah ditemukan titik kesetimbangan, kemudian akan dilakukan linearisasi, yaitu menjadikan sistem dengan persamaan nonlinear menjadi sistem dengan persamaan linear. Di sini digunakan deret Maclaurin yang akan dilakukan pelinearan di titik 0,0. Dapat dilihat bahwa X1 dot merupakan fungsi G1, X1, X2 yang mana nilainya adalah X2. Dan X2 dot merupakan fungsi G2 dari X1, X2 yang mana nilainya adalah min K per M X1
min C per M X2, dan konstanta F per M. Kemudian, diperoleh sistem yang baru, yaitu X1 dot sama dengan X2. X2 dot sama dengan min K per M X1 min C per M X2. Dan juga didapatkan bentuk state space-nya, yaitu seperti ini. Di mana matriks 2 kali 2, yaitu 0, 1, min K per M, min C per M, dapat kita sebut sebagai matriks A. Matriks A ini akan digunakan untuk mencari nilai eigen. Caranya, determinan lambda I min A sama dengan 0. I sendiri adalah matriks identitas. Setelah itu, semua nilainya dimasukkan, dihitung, dan dideterminankan, sehingga mendapatkan lambda 12 sama dengan min C per M plus minus akar C kuadrat per M kuadrat min 4 K per M per 2. Artinya didapatkan dua nilai eigen, yaitu lambda 1 dan lambda 2. Kemudian, setelah mendapatkan nilai eigen, maka dicari vektor eigen. Karena terdapat dua nilai eigen, maka terdapat dua pula vektor eigen. Cara mencarinya pun hampir sama dengan cara mencari nilai eigen, yaitu determinan lambda I min A kali matriks V sama dengan 0. Sehingga untuk lambda 1 didapatkan vektor eigen seperti ini. Dan untuk lambda 2 didapatkan vektor eigen seperti ini. Selanjutnya dapat diperoleh vektor eigen dari matriks A merupakan gabungan dari semua vektor eigen yang ditemukan, yaitu seperti ini. Selanjutnya, untuk mendapatkan solusi sistem, kita harus mencari matriks diagonal. Untuk mempermudah dalam pengerjaan, dapat kita misalkan akar C kuadrat per M kuadrat min 4K per M sama dengan P, C per M sama dengan A, dan K per M sama dengan B. Sehingga diperoleh matriks T dan matriks A yang seperti ini. Kemudian dicari juga matriks T inverse, yaitu 1 per determinan T dikali adjoint T. Didapatkan 1 per min P dikali matriks A min P per 2 min 1 min A min P per 2 1. Kemudian kita dapat mencari matriks diagonalnya, yaitu D sama dengan T inverse kali A kali T. Kemudian dimasukkan nilai-nilainya, dihitung, dan didapatkan matriks diagonalnya, yaitu seperti ini. Setelah mendapatkan matriks diagonal, dapat digunakan untuk mencari E pangkat AT. Dengan rumus E pangkat AT sama dengan T kali E pangkat DT kali T inverse. Kemudian dimasukkan nilai-nilainya. Setelah itu dihitung. Di sini matriks T dihitung dengan matriks E pangkat DT terlebih dahulu. Kemudian hasilnya baru dihitung dengan matriks T inverse, sehingga menghasilkan hasil yang seperti ini. Nah, solusi akhir dari sistem yaitu Y fungsi T sama dengan EAT kali Y dot.
Selanjutnya kita analisis sifat-sifat dari sistem tersebut. Apakah sistem tersebut stabil, terkontrol, atau teramati? Nah, yang pertama kita cari kestabilannya terlebih dahulu. Suatu sistem dinyatakan stabil apabila nilai dari lambda tersebut adalah kurang dari 0. Dengan rumus ABC kita dapatkan lambda tersebut yaitu min C per M plus minus akar C kuadrat per M kuadrat min 4K per M per 2. Nah, misalkan diketahui untuk M sama dengan 1, C sama dengan 0,1, dan K sama dengan 0,2, maka didapatkan untuk lambda 1 dan 2-nya yaitu min 0,1 plus min akar 0,1 min 4,04 per 2. Sehingga untuk lambdanya tersebut didapatkan min 0,1 plus min 1,98 imajiner per 2. Jadi dapat kita simpulkan bahwa nilai dari real lambda 1 dan lambda 2 adalah sama. Sehingga untuk nilai real lambda sendiri yaitu min 0,1 per 2 dapat kita simpulkan bahwa nilai tersebut adalah kurang dari 0. Dikarenakan pada kedua lambda tersebut suatu sistem stabil, maka sistem tersebut dinyatakan sebagai sistem stabil asimptotik. Selanjutnya adalah keterkontrolan. Suatu sistem dinyatakan terkontrol apabila nilai dari matriks kontroler merupakan bebas linier dan memiliki rank yang sama dengan matriks sebelumnya. Nah, untuk rumus dari matriks kontroler sendiri yaitu adalah matriks B dan AB. Misalkan diketahui M sama dengan 1, C sama dengan 0,1, dan K sama dengan 0,2, maka untuk B 0 F per M sama dengan 0,1, sehingga matriks AB sama dengan perkalian dari matriks A dan B, yaitu untuk matriks A-nya adalah 0 min 0,2, 1 min 0,1 dikalikan dengan 0,1. Sehingga didapatkan matriks AB-nya adalah 1 min 0,1. Nah, dari kedua matriks tersebut dapat kita simpulkan bahwa matriks kontrolernya adalah 0, 1, 1, min 0,1. Karena matriks kontrolernya tersebut adalah bebas linier dan rank dari matriks kontrolernya adalah sama yaitu 2, maka sistem tersebut dinyatakan terkontrol. Nah, selanjutnya adalah keteramatan. Suatu sistem dikatakan teramati apabila matriks dari observer adalah bebas linier. Nah, untuk mencari matriks observer sendiri dibutuhkan matriks C dan A. Seperti yang ada di layar, matriks observer adalah C dan CA. Misalkan F sama dengan 1, M sama dengan 1, C sama dengan 0,1, dan K sama dengan 0,2, maka untuk matriks C-nya adalah min 0,2, min 0,1. Sehingga untuk matriks CA didapatkan 0,2, 0,1. Dari kedua matriks tersebut didapatkan matriks observer yaitu min 0,2, 0,2, min 0,1, 0,1. Nah, dikarenakan matriks observer tidak bebas linier, maka sistem tersebut tidak teramati. Selanjutnya kita cari feedback controllernya. Misalkan feedback controllernya adalah F, supaya bernilai karakteristik dari A plus BF adalah min 1 dan min 2, maka polinomial yang diberikan yaitu P lambda sama dengan lambda plus 1 dikalikan dengan lambda plus 2. Nah, pertama-tama kita cari matriks A plus BF-nya. Diketahui matriks A yaitu 0, 1, min 0,2, min 0,1, plus 0, 1, F1, F2, maka dari penjumlahan tersebut didapatkan matriks 0, 1, F1 min 0,2, F2 min 0,1. Sehingga
untuk mendapatkan nilai dari F-nya, pertama-tama kita cari nilai eigen dari matriks A plus BF. Nah, setelah didapatkan matriks dari nilai eigen tersebut, kita cari determinannya. Determinan dari matriks itu adalah lambda kuadrat plus 0,1 min F2 lambda plus 0,2 min F1. Nah, untuk mencari nilai F1-nya, kita harus sama dengan polinomial yang telah kita berikan tadi. Sehingga untuk lambda kuadrat plus 0,1 min F2 lambda plus 0,2 min F1 sama dengan lambda kuadrat plus 3 lambda plus 2. Maka diperoleh untuk F2-nya yaitu 0,1 min F2 per 3 dan didapatkan F2 sama dengan min 2,9. Begitupun dengan F1-nya. Nah, di sini F1-nya didapatkan min 1,8. Mohon maaf, itu typo, harusnya F1 sama dengan min 1,8. Nah, dikarenakan nilai dari F-nya sudah diketahui, jadi nilai tersebut dapat disubstitusikan ke dalam matriks sehingga didapatkan matriks keterkontrolannya yaitu 0, 1, min 2, min 3. Nah, selanjutnya kita cari feedback observernya. Untuk mencari feedback observer dibutuhkan nilai C. Dengan rumus A min KC sama dengan 0 min 0,2, 1 min 0,1, min K1, K2 dikalikan dengan min 0,2, min 0,1 didapatkan matriks tersebut yaitu 0,2 K1 min 0,2 plus 0,2 K1, 1 plus 0,1 K2, min 0,1 plus 0,1 K2. Nah, untuk mencari nilai dari K1, maka sama seperti step dari feedback controller tadi, kita ambil lambda 1, min 1, dan lambda 2 sama dengan min 2. Nah, untuk lambdanya ini kita bebas mau ambil berapa saja. Nah, di sini saya menggunakan lambda 1-nya min 1 dan lambda 2-nya sama dengan min 2. Setelah itu kita cari matriks dari nilai eigennya. Nah, setelah didapatkan matriks tersebut, kita cari nilai dari determinannya. Sehingga didapatkan determinan dari matriks nilai eigen yaitu lambda kuadrat plus 0,1 min 0,1 K2 min 0,2 K1 lambda plus 0,2 min 0,02 K2 min 0,22 K1. Nah, determinan dari matriks tersebut disamadengankan dengan lambda yang kita ambil tadi, yaitu lambda kuadrat plus 3 lambda plus 2. Sehingga dapat kita peroleh dua persamaan. Nah, yaitu untuk persamaan 1, 0,1 K2 plus 0,2 K1 sama dengan 2,9. Dan untuk persamaan 2-nya yaitu 0,02 K2 min 0,22 K1 sama dengan 1,8. Nah, untuk mencari nilai dari K1 dan K2-nya, kita menggunakan metode eliminasi. Di sini kita menemukan nilai dari K2-nya, yaitu 38,385. Untuk mencari nilai dari K1, kita melakukan substitusi K2 terhadap persamaan 1, sehingga K1 didapatkan min 4,692. Untuk simulasi numeriknya, kita mengasumsikan bahwa YT adalah jarak pergeseran massa, DYT merupakan perubahan jarak pada setiap satuan waktu, dan DDYT merupakan perubahan kecepatan pada setiap satuan waktu. Sehingga dapat kita simulasikan dengan parameter-parameter yang telah ditentukan. Nah, di sini kita mengambil Y0 sama dengan 0 dan Y aksen 0 sama dengan 0. Dengan F sama dengan 1, M sama dengan 1, C sama dengan 0,1, dan K sama dengan 0,2. Nah, berikut adalah grafik dari hasil simulasi pergeseran dan waktu. Selanjutnya adalah merupakan grafik dari simulasi kecepatan dan waktu.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.